Oke teman-teman, sekarang jam 6.39. Saya sudah keluar dari penginapan tapi nggak check out deh. Saya mau ke titik 0 km, mau naik KSPN Sinar Jaya. Kalau dulu kan pernah naiknya ke Parangtritis ya, sekarang ke Pantai Drini di daerah Gunung Kidul, salah satu pantai cantiknya Jogja. Dulu saya pernah ke sana, bagus banget, pasirnya putih dan ya enak lah pokoknya. Nah sekarang nggak tahu nih kondisinya kayak gimana, soalnya terakhir ke sana pas SMA 2014 atau 2015 2016 lah, sekitar segitu. Oke, kita jalan dulu. Nah, untuk menjangkau KSPN Sinar Jaya dari Jalan Malioboro, kalian tinggal belok ke kiri ke arah timur ke tepatnya Bank Indonesia. Nah, itu ada unitnya KSPN Sinar Jaya yang udah terparkir. Cuman nggak tahu rutenya kemana, soalnya ada yang ke Parangtritis, ke Borobudur, sama ke Pantai Drini kalau nggak salah. Nah, Pantai Drini ini sebenarnya rute perpanjangan dari Pantai Baron. Tadinya cuma mentok sampai Pantai Baron doang. Nah, ini dia tempatnya teman-teman. Ini Bank Indonesia. KSPN-nya parkir di depannya. Di jalan apa nih? Jalan P. Senopati. Kita lihat ini yang ke Drini bukan ya? Oh, ini yang ke Borobudur. Bukan yang ke Drini. Saat ini saya masih menunggu kedatangan unit KSPN-nya. Keberangkatan pertama dari Bank Indonesia ke Pantai Drini itu jam 7.30. Dan rute ke Pantai Drini itu sebenarnya rute perpanjangan dari Pantai Baron. Alasan diperpanjang sampai Pantai Drini adalah karena Pantai Baron tidak begitu memikat wisatawan. Karena memang secara geografis pantainya berada pada sebuah teluk dan didominasi oleh parkiran kapal-kapal nelayan. Nah, uniknya adalah hari ini penumpang yang naik rame banget, padahal hitungannya masih weekdays. Kayaknya efek dari pemberlakuan WFH pada setiap hari Jumat deh. Soalnya hari ini hari perdananya juga. Bahkan saya nanya sama petugas KSPN, selama seminggu ini penuh terus. Jadi buat teman-teman yang mau naik KSPN ini, baiknya pesan online via Traveloka ataupun Redbus. Sebenarnya bisa pesan on the spot, nanti tinggal bayar ke driver aja. Cuman kalau kondisinya rame terus, ya resiko nggak dapat kursi. Masnya nomor 3 Tiga, ya? tengah sini ya? Iya, sebelah Oh ya. Ini aja. 1 2. Nah, untuk unitnya sendiri pakai elf dengan jumlah kursi sebanyak 14 kursi. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan port USB-A untuk ngecas, CCTV, TV, dan juga APAR. Setelah semua penumpang naik sebanyak 10 orang, mobil langsung diberangkatkan. Tadi sebenarnya sebelum berangkat Pak drivernya infoin kalau nanti ada biaya retribusi masuk kawasan pantai sebesar Rp15.000. Uangnya bisa kalian bayarkan sendiri di loket nanti atau dititipkan ke driver. Jadi kalian gak perlu repot-repot untuk turun dari mobil. Rute yang dilalui menuju Pantai Drini ini bisa kalian lihat melalui aplikasi Mitra Darat. Dari aplikasi di sana juga bisa lihat posisi unitnya secara real time. Kalau menurut info dari driver, estimasi perjalanan kurang lebih selama 2 jam perjalanan. Kalau selama perjalanan kalian kebelet pipis, jangan sungkan-sungkan untuk ngomong ke drivernya, nanti dicarikan SPBU terdekat. Oh iya, saya beli tiket KSPN ini dari aplikasinya Traveloka dengan tarif sebesar Rp28.000. Cara belinya tinggal pilih menu tiket bis dan travel, terus pilih titik keberangkatan atau opsi darinya di Yogyakarta.
dan destinasi atau opsi ke-nya itu Pantai Drini. Lalu pilih tanggal dan jumlah kursi. Setelah itu kalian tinggal pilih jadwal keberangkatannya. Dalam sehari ada 3 jadwal, yaitu jam 7.30, jam 8.30, dan jam 10. Setelah pilih jadwalnya, kalian akan masuk ke menu isi data. Nanti diisi dengan sesuai nama panjang yang ada di kartu identitas kalian. Habis itu pilih kursi dan lanjutkan pembayaran. Nah, nanti untuk perjalanan pulangnya juga sama caranya. Tinggal ganti titik naiknya dari Pantai Drini dan tujuannya ke Yogyakarta. Semenjak rute KSPN Sinar Jaya ini diperpanjang hingga Pantai Drini, okupansi penumpangnya sangat ramai, bahkan sering full seat. Dan dari pihak Sinar Jayanya sendiri ingin menambah jadwal dan unit KSPN, tapi tidak mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata Yogyakarta. Selain rute ini, rute ke Parangtritis juga diperpanjang hingga ke Obelix. Kedua rute ini okupansinya sedang tinggi-tingginya. Ya, semoga aja Dinas Jogja memberikan izin untuk menambahkan jadwal ya. Apalagi orang-orang ke pantai biasanya ngincer waktu sunrise atau enggak sunset. Nah, ini kita sudah ada di area bernama Bukit Bintang, sebuah destinasi di dataran tinggi yang bisa melihat kota Yogyakarta. Biasanya orang-orang kesini pas sore hingga malam hari karena view-nya cantik, bisa lihat sunset dan juga lampu-lampu perkotaan. Seingat saya dulu tempat-tempat di sini buka 24 jam deh. Nah, nggak jauh dari sini juga ada Gapura atau Tugu Selamat Datang Gunung Kidul. Jadi dari sini kita sudah memasuki Kabupaten Gunung Kidul.
Oke teman-teman, kita sudah berada di desa Logandeng, kecamatan Playen, tepatnya di Bundaran Siono. Di bundaran ini ada sebuah landmark yang bernama Tugu Tobong. Makna dari tugu ini saya kurang paham. Kalau cari arti kata tobong di internet adalah bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai pentas kesenian tradisional. Nah, dari bundaran ini kita ambil ke kanan ke Jalan Lingkar Selatan Wonosari. Kalau lurus dari bundaran akan mengarah ke Wonosari sebagai pusat ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Ini kalau dilihat dari marka jalannya ada warna kuning, berarti termasuk jalan provinsi nih. Dan kalau saya perhatiin lewat Google Maps, ternyata jalan ini masuk ke segmen jalan JJLS atau jalur jalan lintas selatan. Nah, di titik ini merupakan spot jalan cantik yang bernama JJLS Estetik Gunung Kidul. Setelah melewati loket dan membayar retribusi, kita bisa mengakses seluruh pantai yang ada di Gunung Kidul ini. Jadi dengan harga Rp15.000 udah bisa mengunjungi Pantai Drini, Baron, Sepanjang, Kukup, dan lainnya. Oke teman-teman, jam 9.37 sudah tiba di pemberhentian terakhir Pantai Drini. Ini tepatnya di On The Rock Cafe atau di mana gitu. Wah, mantap perjalanannya. Telat 7 menit tapi nggak apa-apa. Mengasihkan naik gunung, turun gunung, dan cuaca hari ini berawan, agak-agak mendung nih, tipis-tipis. Semoga nggak hujan lah. Oke teman-teman, sekarang kita jalan ke pantai. Ini lewat jalan sini ada jalan kecil nih di dekat gedung ini nih. Tinggal jalan, nanti kita mau aspal katanya turun aja.
Jadi dari titik pemberhentian KSPN Sinarjaya ada di Drini Park ini, bukan on the rock yang saya bilang di awal ya. Nah, dari titik pemberhentian ini harus jalan kaki lagi menuju ke pantainya. Ya kurang lebih sekitar 300 meteran. Kalian tinggal keluar dari Drini Park ini lewat tangga kecil di samping bangunan toilet. Terus ketemu jalan utama, tinggal belok kiri, jalan terus sampai ketemu pasar ikan dan parkiran luas. Nah, sepanjang jalan ini tuh banyak tempat rest area gitu, rumah makan atau warmindo, ada toilet umum juga. Jadi banyak lah fasilitasnya. Terus ada juga penginapan, tadi ada resort. Untuk harganya saya belum nyari tahu, nanti mungkin saya tampilkan di layar kaca. Nah, untuk transportasi umum ke sini kayaknya cuma itu doang deh. Kalau misalkan kehabisan tiket, nah itu PR. Mungkin dari sini harus nyari ojek ke Wonosari, dari Wonosari naik bis-bis kecil ke arah Jogja Baru deh. Soalnya dari sini nggak ada transportasi umum yang saya lihat. Terakhir tuh dari Wonosari doang. Nah, ini dia sampai teman-teman ke Pantai Drini. Asli, udah lama banget gak kesini, udah berubah. Nggak kenal saya sama pantai ini. Perasaan dulu nggak gini deh, apa saya yang lupa ya. Untung nggak dikasih matahari yang ngetrik. Cuman jangan hujan dulu lah. Wah, ini menarik banget coy. Oleh-oleh hasil laut. Oh, ini bukan pantainya nih, ini kayaknya dermaga penyeberangannya, nelayan-nelayan. Nah, ini ada pasar ikan teman-teman yang baru hasil tangkapan. Ini bisa dimasak langsung nggak ya? Dimakan langsung? Saya juga nggak tahu tuh. Kayaknya bisa, aromanya soalnya enak. Ini dia pantainya. Jalan masuknya rada tersembunyi. Pantai Drini ini tipe pantai berpasir putih gitu, gak kayak Parangtritis yang berwarna hitam. Makanya banyak pengunjung yang senang ke Drini dan pantai sekitar lainnya karena berpasir putih. Beberapa hal yang saya ingat, dulu belum ada parkiran kapal nelayan sebanyak ini dan tempat bersantai atau jajanan seramai ini juga. Dulu area pantainya masih luas, kalau sekarang kayak makin sempit gitu. Bisa mas, naik ke atas mas? 3.000 ya? Maaf. Terima kasih banyak mas. Oke, kita coba naik ke atas ini. Jujur dulu saya belum pernah nyoba naik ke sini nih. Dulu mandi pantainya sebelah sana kalau nggak salah. Apa yang di sini ya? Saya lupa ingat juga. Kayaknya di sini deh. Iya pak, iseng-iseng aja pak. Bagus pak, di atas pak. Mantap deh. Luas tempatnya pak. Oke, siap. Wah, lumayan bagus nih dari sini nih. Kayak bener waktu SMA emang pantai ini dah. Soalnya di sana udah nggak ada pantai, tebing semua. Oke, kita lanjut naik lagi. Ini kalau jarang olahraga kayak saya udah ngos-ngosan ini. Ini aja udah keringet banget. Asli penasaran
paling atas. Selamat datang. Saat ini Anda sudah berada di puncak Pulau Drini. Wow. Nah, ini dia tugunya teman-teman, tugu puncak Pulau Drini 100 mdpl. Wah, cakep banget sih. Jadi seperti inilah Pantai Drini dilihat dari atas Pulau Drini. Dengan harga 3.000 kita udah bisa menyaksikan keindahan sekeliling pantai sepuas-puasnya. Kalian bisa beli makanan dari bawah lalu dibawa ke atas sambil santai-santai di gubuk yang telah disediakan. Menikmati deburan ombak sambil berbincang santai bersama teman atau sekedar bengong merefleksikan diri sendiri. Tidak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal, tapi sudah cukup mendapatkan rasa tenang dengan keindahan bentang alam dan suara deburan ombak. Pantai Drini merupakan sebuah pantai yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dahulu pantai ini belum banyak terjamah oleh para wisatawan, sehingga para warga lokal menyebut pantai ini sebagai Pantai Perawan. Penyebutan tersebut juga didukung oleh kondisi pantai yang bersih, udara yang sejuk, airnya bersih, serta hamparan pasir yang putih. Ombak di pantai ini juga tidak seganas seperti Pantai Parangtritis. Bahkan ada bagian pesisir yang menjadi seperti kolam sehingga dimanfaatkan untuk bermain kayak atau perahu oleh wisatawan. Sebuah pulau yang besar di Pantai Drini ini sebenarnya adalah sebuah karang besar. Namun entah bagaimana terjadinya proses pembentukan karang ini. Nama Drini sendiri diambil dari sebuah pohon yang tumbuh banyak di karang besar ini, yaitu pohon santigi atau Pempi akidula. Menurut warga setempat, pohon tersebut dipercayai bisa digunakan sebagai penangkal bisa ular. Oke teman-teman, 11.05 kayaknya 1 jam di atas. Saya turun mau nyari minum, haus banget, sama kalau ada makanan kayaknya mau makan dah, lapar. Dan di bawah udah mulai agak lengang nih. Kondisi juga cuaca udah mulai mendung, tadi juga sempat dengar suara gluduk. Oh ya, di sana ada restoran terkenal tuh, namanya On The Rock. Banyak banget tuh, ada yang lagi tiktokan. Warnanya warna-warni, gokil, keren, niat. Ya buat orang-orang yang mau update sosmed nih cocok banget pantainya. Bersih, terus banyak pilihan nongkrong-nongkrong, santai-santai. Mantap. Oke. Ini ada mie ayam sama bakso nih. Kayaknya mie ayam sabi dah. Kita makan kali ya. Ibu, mie ayamnya ada bu? Ada. 1 bu, berapa bu? 15, minumnya apa? Es kelapa ada bu? Ada belakang. Oh di belakang. Tuh. Berapa? 1 pak. Berapa pak? 18. 18 Apa pak. cici? Segar nih guys, yes. Aduh, nikmat banget. Coba kita seruput dulu. Oh, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ini satunya 18.000. Worth it, murah.
Terus juga mie ayamnya 15.000, normal lah. Gokil. Terus masuk ke atas tadi 3.000 sama biaya retribusi masuk kawasan 15.000. Lupa di videoin saking laparnya. Oke teman-teman, jam 11.47 udah kelar main-main di pantai dan makan. Saatnya saya pulang. Nanti naik Sinarjaya jam 12.30. Ini ngeliatin ujung dari laut tuh kayak satisfying banget ya. Pas awan-awannya, bagus banget lagi. Giliran mau pulang, cuacanya langsung biru, bersih. Tadi mendung. Aduh, saya tuh milih pagi dan pulang siang tuh sengaja karena lagi rawan hujan terus setiap siang sampai sore. Daripada saya berangkatnya siang terus di sini sore, kan kena hujan nggak enak ya. Makanya berangkatnya pagi, pulang siang. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tadi momennya juga enak kok. Setelah 3 jam berada di area Pantai Drini, saya kembali menggunakan Sinarjaya KSPN menuju ke kota Yogyakarta. Unit yang saya naikin sama kayak pas pergi tadi, Pak drivernya juga sama. Untuk total pengeluaran selama bermain di Pantai Drini ini keluar uang sebesar Rp107.000 dengan rincian yang bisa kalian lihat di layar kaca. Kalau menurut saya 3 jam main di area Pantai Drini ini kurang ya rasanya. Mendingan ambil jadwal KSPN yang paling akhir, yaitu jam 16.00 atau jam 4 sore. Atau kalian juga bisa nginep sekalian di sini biar bisa ngerasain banyak momen. Kalau kata Pak drivernya disaranin kalau mau puas lagi mending bawa motor sendiri biar bisa eksplor semua pantai yang ada di sini. Spot yang lagi viral katanya Pantai Sepanjang karena jalanan kendaraan ada di pinggir pantai. Oh, nginap? Dua-duanya itu? Satu. Oh. Yang satunya kan turun. Oh ya, di sana. Lihat sunset sunrise. Katanya mau ikut saya ke penginapan bawah sih, tapi nggak datang. Oh. Biar mau cek nanti. Ojek pangkalan ada di sini ya, Pak? Bengkolan ada. Nah, ini di kawasan Pantai Baron, tepatnya di area parkirannya. Dari sini ke pantainya harus jalan lagi sekitar 300 meter. Bahkan kayaknya harus nyebrang dulu kalau mau ke area pasirnya. Soalnya emang di sini kayak bener-bener diisi parkiran kapal nelayan aja. Jadi makanya rute KSPN ini diperpanjang hingga Drini karena kurang menarik wisatawan ke Baron ini. Nah, kita mampir ke sini ternyata untuk menjemput penumpang. Selatan Pulau Jawa sudah beberapa tahun terakhir sedang dihantui oleh informasi adanya megatrust di lempeng Indo-Australia sehingga menyebabkan tsunami. Salah satu area yang relatif lebih aman jika terjadinya tsunami berada di area Gunung Kidul ini karena wilayah ini mempunyai banyak wilayah dataran tinggi. Tapi meskipun relatif lebih aman tetap harus ada kewaspadaan dan persiapan diri. Dan relatif aman bukan berarti aman sepenuhnya. BMKG sendiri sudah merilis gambar peta berbahaya tsunami di sekitaran daerah istimewa Yogyakarta.
Ini saya ambil contoh di area sekitaran Pantai Drini, Pantai Parangtritis, dan Bandara YIA. Ini termasuk JLS ya Pak ya? JLS ini yang tembus Parangtritis ke Pacitan. Oh ini Pacitan ya? Ya, sampai Pacitan. Tapi tembus belum, saya belum tahu. Oh. Kan yang daerah Rongkok itu kan baru disambung. Sambung, ha. Makanan itu apa ada? Oh iya, waktu lebaran kemarin Pak drivernya cerita kalau di sini macetnya panjang banget. Bahkan unit yang jam 8 nyampe di Drininya jam 4 sore. Bayangin dah tuh, macet 8 jam. Kayaknya kalau lagi libur panjang ke area sini nggak begitu worth it deh. Soalnya udah capek di jalan duluan. Di pantainya juga pasti udah rame nggak karuan. Baru satu. Oh. Ditaruh di mana tadi Pak? Yang satunya taruh sana tadi. Oh. Itu sudah patah bagian kanan. Di kiri kanan tadi ada sebuah pedagang yang menjualkan walang goreng atau belalang goreng, sebuah makanan khas dari daerah Gunung Kidul ini. Kalau kalian jalan di area Gunung Kidul, banyak sekali pedagang yang jual menggunakan sepeda motor di pinggir jalan seperti ini tadi. Teman-teman ada yang udah pernah coba?
Yang atas mana, Pak? teknik Oh. paling bagus ini. Nah, itu. Oh, yang itu. Bagus kalau malam. Iya. Saya pernah yang di sini, Pak. Udah pernah. Pernah yang di sini tapi Ya, kita sudah tiba di lampu merah Ketandan lagi. Sedikit lagi kita tiba di kota Jogja dan mengakhiri perjalanan di Bank Indonesia. Perjalanan yang menyenangkan bersama KSPN Sinar Jaya ini. Rutenya juga seru dengan pemandangan alam yang indah. Adanya KSPN ini sangat mempermudah wisatawan untuk mengunjungi lokasi-lokasi wisata, utamanya para backpacker. Semoga makin banyak KSPN yang ada di Jogja ini, bahkan di tempat-tempat lainnya. Abis ini unitnya akan balik ke Pool Sinar Jaya di dekat Terminal Giwangan. Jadi dalam sehari drivernya cuma bertugas untuk 1 PP aja. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk mencobanya? Oke teman-teman, sekarang jam 14.38 sudah tiba di Bank Indonesia lagi. Telat 8 menit kali ini. Ya hitungannya masih tiket on time lah ya. Duh, hujan lagi. Kena pohon men, keren hujan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ke Pantai Drini kali ini. Semoga menggambarkan perjalanan kalian. Asli bapaknya baik banget guys. Saya di sepanjang jalan ngobrol terus. Suka saya dengan driver-driver ramah. Berarti Sinar Jaya di KSPN Jogja ini alhamdulillah rata-rata ramah ya. Yang waktu ke Perintis ke Parangtritis ramah-ramah juga tuh. Oke deh, kalau gitu sekian dulu perjalanan kali ini. Masih ada video kelanjutan dari perjalanan ini. Jadi jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.